Kalau mengatasi kanker rahim, jahe, serai, kunyit, dan jeruk nipis. Jadi kalau misalnya kita nggak mau ribet, itu bisa semua dikeringkan, dibuat seperti ini. Jeruk nipisnya dikeringkan juga sebelum dikemas, itu di open dulu. Mau itu jeruk nipis, mau itu semuanya dikemas seperti ini. Nah, kalau itu tinggal merebus air, didiin air, masukin. Mungkin memang harus inisiatif dari kita. Udah sebagian seperti jamaah itu sih udah di sebagian teror gitu ya. Cuma itu juga masih terkena bahan bibitnya juga gitu. Ya, jadi kalau untuk bibitnya, bagi mereka yang sudah punya pohon kelor besar, itu bisa dipotong-potong, diceblokin yang tuanya, itu langsung numbuh, Pak. Langsung dari itu ya, dari rantingnya gitu. Iya, ya. rantingnya yang penting tua. Karena singkong aja gitu ya, langsung. Iya, langsung kayak singkong. Itu pohon kelor gampang, nyeblokin pohonnya yang penting tua, itu bisa. Nah, apalagi sekarang sudah mulai musim hujan, itu gampang ketimbang pada waktu masih panas. Tuh. Nah, kalau yang UMKM-nya berjalan sebenarnya, Pak, karena kecamatan itu kan terdiri dari beberapa desa. Biasanya seperti kayak di desa saya aja, kecamatannya itu ngeblok ke desa si A si B-nya doang, lalu desa yang lain tidak dipedulikan. Alasannya UMKM-nya tidak berjalan. Bukan tidak berjalan, tapi kurang informasi. Mungkin kalau diinformasikan dengan jelas, oh, UMKM di kecamatan ini mau ngadain bazar, pasti orang berbondong-bondong untuk ikut bazar, ya nggak, Pak? Ya, makasih. Nah, sampai di sini materi sudah diberikan sampai dengan akhir. Kira-kira ada yang berani maju untuk merangkum dari awal sampai akhir? Nanti hadiah boleh milih. Silakan. Merangkum tadi yang kita bahas dari awal sampai akhir. Bapaknya? Tahap, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyuluhan ini, ya perkenalkan nama kami terlihat Ketua RT 05 di Kabupaten. Dari penyuluhan ini yang kami tangkap dan kami pahami, dari penanaman jahe merah sampai pengolahannya, kami sangat mengerti, kami pahami, mendapatkan dari pembibitan, penanaman dan penyemaian terus sampai ke pengolahan. Ini mungkin dalam rangkuman kami ini menjadi ilmu buat kami semua, bermanfaat sekali. Karena untuk penanaman herbal ini ya di wilayah kami belum ada. Jadi kami sangat berterima kasih sekali dari penyuluhan dan pelatihan ini. Dan kami juga ingin mengharapkan pertemuan ini bukan dari sekali ini, jadi terus berkesinambungan. Kalau bisa ya terus ke tingkat RW juga, misalkan dari harapan kami, karena ini ada hubungan juga dengan kepengurusan PKK. Alangkah baiknya kalau disampaikan lagi ini ke tingkat RT atau tingkat RW, Bu. Mungkin harapan dari kami itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang merangkum bisa
merangkum Pihak materinya. ibu-ibu kalau bisa. Ya. Dari pihak ibu-ibu. Oh, dari pihak ibu-ibu. Ayo salah satu ibu. Silakan. Ayo ibu-ibu. Ayo Bu, silakan. Ayo Bu. Kan bapaknya sudah. Ayo ibunya. Ayo, ada yang berani. Mereka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Jamal. Dari materi yang saya tangkap dari herbal itu, yang paling utamanya adalah menjelaskan tentang jahe merah. Walaupun tadi ada beberapa, ada bawang putih, ada kelor, ada apa lagi, tapi yang lebih dominannya ke jahe merah. Sebagaimana kita sudah pada maklum, yang namanya herbal itu adalah merupakan obat-obatan tradisional yang insya Allah yang terhindar dari zat-zat unsur kimia dan terhindar daripada obat-obat awet. Nah, oleh karena itu dengan jahe merah itu sangat besar manfaatnya, karena itu ada rempah-rempah yang ciri khasnya adalah terutama di daerah Asia Tenggara, itu kebanyakan Asia Tenggara jahe merah. Bahkan ini jahe yang namanya jahe merah itu udah meluas ke daerah Arab. Timur Tengah itu setiap hari mengkonsumsi jahe merah itu kebanyakan diekspornya dari Asia Tenggara. Nah itu melihat dari kesempatan itu, peluang itu, maka itu sangat berguna buat kita untuk memproduksi dan menanam jahe merah. Walaupun kita mungkin bagi kami ya yang berada di wilayah Bandung itu ada kesulitan masalah tempat penanaman, karena itu di Bandung itu terutama daerah kami itu udah sulit mendapatkan tanah. Apa yang kita pijak itu bukan tanah, tapi tembok-tembokan gitu. Ada juga yang nanam 1-2 mungkin itu di pot bunga atau di polybag gitu. Nah, tapi udah dikasih cara bagi penanaman, dikasih solusi. Kalau kita tidak mempunyai lahan dengan tanah, tadi bisa juga dengan penanaman yang semacam di pot bunga atau di polybag dengan teknik tadi, yaitu antar percampuran satu ya. Satu tanah, satu sekam dan satu pupuk ya, satu pupuk. Itu dari pencampuran itu insya Allah, dari pencampuran itu apabila kita dikelola dengan baik ya, insya Allah itu yang lebih baik hasilnya, yaitu yang tanahnya jadi mawar lah, gembur bear lah mungkinnya, dari bear. Nah, dia usahakan untuk bisa bentuk, jangan sampai itu padat. Yaitu insya Allah menghasilkan solusi penanaman yang baik. Ya. Adapun apabila kita mau menanam, dari kesimpulan tadi yang saya tangkap itu kita harus mencari bibit yang tua ya, yang udah ada kelihatan siung-siungnya. Dan itu ketika ditanam kita dicukup dengan yang penting jangan terlalu dalam, cuma bisa ditutup dengan beberapa itu tanahnya itu, dan siungnya menghadap ke atas. Dan untuk perawatan cukup dengan disemprotkan dengan air, disemprot, gak usah banyak air, disemprot. Nah setelah itu beberapa itu ini kan sih karena namanya juga dirangkum jadi gak jelas terlalu detail. Nah taruhlah itu udah jadi.
musim udah jadi itu sampai jadi itu apabila kita ditanam di pot atau ditanam di polybag itu untuk sampai waktu panen itu sekitar 10 bulan. Tetapi untuk kalau kita ditanam di tanah itu kita mencapai 12 sampai 13 bulan. 13 bulan. Ya. Jadi lumayan cukup lama ya. Cukup lama, cukup besar juga untuk lahannya. Nah, jadi apabila kita udah memanen, kan tinggal kita punya ide itu kita udah dapat jahenya, kita mau jadikan apa? Nah, tadi ada teknik juga untuk pembikinan jahe yang cair merah, yang untuk ada yang instan, ada juga untuk yang pengeringan, bahkan bisa juga dijadikan permen-permen ya, dengan tadi perhitungan 1 kilo jahe dan 1 kilo gula. Dan untuk itu dapat menghasilkan kualitas yang cukup lumayan ya. Apabila kita ingin mendapat lebih untung banyak ya, bisa 1 kilo jahe, 2 kilo gula, tapi ya itu mungkin kualitas lain laginya. Nah, untuk itu ketika kita udah memproduksi, udah dihasilkan, tinggal kita pemasaran sebagaimana tadi bisa juga pemasaran kita lewat UMKM atau lewat ke namanya kelompok. Kebetulan di kami itu, di RW kami, di wilayah kami itu ada, kita bikin aplikasi warung RW. Jadi setiap warga itu yang mempunyai barang dagangan apapun boleh diposting itu untuk jual beli antar warga gitu ya. Jadi ada hasil produksi atau hasil tani, asal apapun yang layak dijual itu dipostingin, dan pembelinya kita juga. Itu sebenarnya peluang bagus untuk memberikan di situ. Cuma jangkauannya baru sebatas RW. Mungkin untuk lanjutan bisa sampai kelurahan atau gimana, mungkin lebih luas lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu tadi masalah pembibitan, cara mendapatkan seperti mana yang tadi yang ibu tadi diungkapkan, bahwa ibu dulu itu mendapat bantuan dari Bejo ya, dari Bejo. Mungkin kalau kita mungkin itu belum apa-apa, tapi ada ide, kita bikin kelompok, udah kita bikin kelompok, langsung kita menghadap mungkin lapor ke kelurahan, kita di sini kan kelurahan, kami di kelurahan, kita minta bantuannya bagaimana caranya bisa mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah. Mungkin segitu aja sekian yang dikasih kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak? Jadi Bapak mau milih hadiahnya mana? Silakan. Hadiah jadi Semua. Yang terbaik. Pilih. Lemon kering. Asam enggak? Asam. Kecut. Iya. Ini cukup dengan air apa? Dan misalnya Bapak pengen konsumsi teh, dicampur cukup masukin 1 lemon kering ini sudah berasa asam. Kalau dengan air dispenser itu kan nggak berapa. Jadi sebaiknya dengan yang panas. Pada saat panas dicemplungin. Kalau misalnya ada yang dingin, mungkin kurang bereaksi, karena dia posisinya kering. Ya. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Nanti bapaknya boleh, kan sudah maju ke depan. Ya. Ya, terima kasih. Uraian dari Bapak sangat jelas. Kemudian juga ya masuk ya Pak. Mudah-mudahan sampai di rumah juga sampai dipraktekin. Ya. Ya tadi kalau misalnya untuk UMKM di sini belum ada. Biasanya saya kalau ngadapin seperti ini Pak, banyak UMKM saya sudah punya produk ini, itu dia mungkin sudah lebih baik,
Tapi untuk produk ini tetap belum ada, jadi tinggal dimasukkan karena dia promonya sudah melalui UMKM, sudah ada jaringannya. Bahkan saya pernah ketemu yang di Tasikmalaya itu UMKM-nya sudah ekspor. Nah, untuk mencapai seperti itu perlu bimbingan semua, awalnya dari bawah. Kayak misalnya saya sekarang ini masih sekitaran Kabupaten Bogor. Kemudian saya juga memang suka ikut pelatihan-pelatihan yang diadain sama kementerian. Nah, dari situ saya masuk ke inkubator, GT Inkubator itu kumpulan eksportir. Tapi saya hanya mendengarkan. Karena apa? Karena perizinan saya pun belum mencapai sana. Perizinan saya baru sampai ke BPOM dalam proses itu. Jadi kalau misalnya udah sampai ke ekspor itu sertifikasi halal, kemudian BPOM, dan lanjut izin pengedaran produk di luar negeri itu ada lagi seperti itu. Jadi memang agak rumit, tapi penjualannya ke luar negeri itu ada pembimbingannya juga melewat misalnya Perdagangan, Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian pun sampai ke sana. Ya kita memang harus ikut grup yang dibuat, misalnya grup di Kemenperin atau grup di Kemendagri atau di Kementan, Kementerian Pertanian gitu. Seperti saya diikut di Kementerian Pertanian di Pasar Sayunan Kabupaten Bogor. Jadi setiap kali bazar di kabupaten kita diikut sertakan. Nanti kalau misalnya kemudian ada pelatihan di kementerian, kita diikutkan. Jadi masuk lagi ke grup ekspor itu bisa. Ya semuanya itu berawal dari bawah dan kita sudah punya produknya, dan terutama produknya yaitu dia tadi kemasannya sudah bagus, udah PRT-nya, SOP-nya semua sudah memenuhi syarat. Nanti ya pasti akan dibimbing selanjutnya. Apakah itu produknya ini kurang ini Bu, ini kurang ini, pasti biasanya seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau untuk UMKM nanti ya bukannya ya Pak, bukannya saya di sini punya urusan untuk membimbing misalnya bapak-bapak di sini itu terlalu jauh. Bukan apa? Bukannya saya mungkin jangkauan tangannya tidak sampai, tetapi yang lebih dekat itu misalnya nih Bapak kan RT, ngumpulin anggotanya di sekitaran RT, seperti Bapak itu sudah membuat UMKM, binaannya jalurnya ke RW, lalu desa, PKK desa atau Gapoktan desa itu nanti membimbing sampai ke kabupaten dan seterusnya Pak, mulai pembimbingan, pembinaan sampai kebutuhan alat dan bahannya, termasuk bibit itu jalurnya ke sana. Jadi Bapak tinggal koordinasinya seperti itu. Kalau dari saya saja waktu itu saya dibina dari desa. Bahkan untuk keanggotaan itu RT RW malah tidak mau gerak dengan alasan apa fancy begitu-gitu, gak usah. Tapi saya tetap maju. Anggota saya yang mau maju silakan. Dari 20 orang akhirnya mundur-mundur karena apa? Pengaruh kanan kiri. Nggak mau, capek doang, nggak ada hasilnya. Tapi perjuangan itu tidak akan mendustai hasil. Kita berjuang, nggak apa-apa, nggak ada yang dukung, nggak apa-apa, kita jalan terus. Ya akhirnya saya sampai di sini Pak. Dan produk sekarang kita kolaborasi dengan puskesmas kecamatan. Itu alhamdulillah, karena ternyata produk herbal itu memang kalau kita tawarkan misalnya di toko-toko itu akan lambat jalannya, lebih mendingan itu lebih baik itu di pengajian, di arisan itu kita
promosikan, kita kasih yang paling manjur itu kita kasih sampel. Kita membuat sampel nih, cobain. Dari situ, oh enak, saya akan beli gitu. Karena sudah merasakan manfaatnya. Itu kalau misalnya dari setelah kita punya produk bagus, kemudian promosi daerah sekitar udah tahu, nah kita tinggal gandeng kecamatan, digandeng puskesmasnya. Puskesmas, Bu, Pak, saya punya produk ini. Nah, Bapak punya produk teh daun kelor, itu bisa, Pak. Bapak minta gandeng ke puskesmas, temuin dulu kepala puskesmas, nanti koordinasi ada nggak di sini misalnya bakal ada kolaborasi pengobatan dengan herbal. Kalau ada, saya punya produk ini, nanti saya bisa tambah produk ini itu. Pasti dia, oh ya Pak, nanti kita akan buat. Jadi puskesmas, rumah sakit itu sekarang pemerintah menggalakkan untuk kolaborasi, pengobatan kolaborasi. Artinya siapa yang sakit itu nanti dia akan ditanya dulu sebelum berobat, Bapak mau berobat dengan obat konvensional, obat dokter, atau mau dengan herbal. Kalau dia sudah punya rekanan herbal. Nah, kalau dokter atau puskesmas yang belum punya rekanan herbal, nggak mungkin dia nanya. Nanti kalau bilang herbal, dia bingung mau nyampein kemana, ya kan? Nah, berarti kalau dia sudah mulai menanya itu, dia sudah punya rekanan. Nah, rekanan itu kalau belum punya, ini kita kesempatan untuk membuatnya, gitu. Untuk peluang bisnis. Kalau saya Bu, ini sudah mencoba masukin ke pengobatan lidah babi, itu channel dari desa kami, Bu, suruh masukin produk ke si ini, lembur kuring namanya. Saya masukin produk, kata dia, Bu, saya harga segini, tapi ini terlalu mahal, saya mau segini. Saya gini, Pak, nggak usah deh kerjasama kalau kayak gitu. Bapak, saya kan cuma nitip, kenapa harga Bapak nentuin seperti ini? Harus di bawahnya lagi. Nggak bisa. Kalau misalnya Bapak, saya nitip, terserah Bapak mau jual berapa, ini harga tetap dari saya sekian. Bapak terserah mau jual berapa. Itu kalau saya. Tapi kalau misalnya nanti dia ternyata jualnya jauh di atas saya tarik barang saya. Saya nggak mau, kecuali Bapak mau belinya putus, silakan beli putus. Harga dia tentukan tersendiri. Mau jual mahal murah, silakan. Sudah tidak dibebankan ke kita. Tapi kalau misalnya harga ditentuin sama dia, harganya dari kita murah, dijual dia 3 kali lipat, sementara nanti kalau expired balikin lagi ke kita, berapa kali rugi kita, gitu. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan sudah? Cukup? Cukup. Iya. Tadi kita buka materi ini pakai perkenalan nggak? Belum. Tapi nggak usah ya, kan udah selesai. Harus supaya tahu. Ya, jadi mungkin perkenalannya jadi terbalik ya di belakang. Nama saya Supriyati. Kalau saya itu aslinya dari Jepara. Saat ini tinggalnya di Bogor. Kebetulan desanya Desa Pomagarsari, Kabupaten Bogor, kecamatannya Parung. Itu aja. Ya, kebetulan emang saya pada di Kabupaten Bogor itu ketua kebun PKK binaan dari Desa Pomagarsari. Dari situ produk olahannya yang mempromosikan sampai ke kabupaten bulurannya, dan kita dimasukin ke UMKM juga. Memang saya merasa
Bu Lurah, Pak Lurah, Pemagarsari yang tempat saya tinggal lumayan antusias, apresiasinya bagus, dan dia yang mendorong bagaimana supaya ini bisa sampai ya syukur-syukur dijual sedesa. Jadi pada awal-awalnya saya membuat jahe instan, mereka yang mempromosikan. Awal-awalnya juga saya waktu ngebentuk kebun PKK Binar, produknya saya bukan herbal. Awalnya tuh keripik-keripik gitu. Jadi ibu-ibu yang ngumpul ada 14 orang waktu itu, biar ada income, maksud saya punya produk apa. Yang satu bikin keripik pisang, yang satu bikin keripik umbi, yang satu bikin keripik pare, itu kita kumpulin lalu kita share. Itu Bu Lurahnya yang nge-share. Bu Lurahnya, ayo siapa yang mau beli, sedesa di share, itu pada beli dari situ. Tapi nggak berlanjut karena ya itu kendalanya mungkin ya gitu, apa ya namanya, kadang-kadang maunya, kadang bikin kadang tidak gitu. Tapi udah gitu juga ya gitu, kalau misalnya produk nggak laku habis, kita akhirnya rugi, mungkin cuman balik modal, itu capek doang hasilnya begitu. Nah, berubah, akhirnya dirubah karena dari kecamatan, kabupaten, kita kan produknya herbal, nanamnya herbal. Ya udah, kita cari produk herbal. Sebenarnya awal-awal kita pusing ya, artinya kita promosiin produk herbal itu agak susah, tidak ke semua orang bisa. Tidak bisa, kalau makanan kadang kita suka membandingin, enaknya kalau jualan makanan ke siapa aja pasti ada yang beli. Tapi kalau produk herbal kan tertentu. Tapi ya udah, kita coba aja gitu. Dan alhamdulillah Bu Lurah kita itu mendukung banget gitu. Dan tetap kita mau dimasukin ke bazar-bazar yang diadakan kecamatan, diadakan kabupaten, itu selalu kita dapat info. Jadi kita dekat sama aparat pemerintah, enaknya seperti itu. Kalau kita misalnya, Pak, Bu, kelompok kita daftarnya dari mulai RT, RW, lalu desa, lalu kecamatan. Nah, mereka itu punya jaringan UMKM. Kalau misalnya ada bazar di kecamatan, ada bazar di kabupaten, itu pasti kita dapat infonya. Jadi kita kemungkinan peluang ngikut bazar besar. Seperti itu. Beda kalau misalnya kadang ada grup swasta ya namanya, grup-grup yang diadakan, apakah itu Pertamina atau grup lain-lainnya, itu Adira atau apa, biasanya mereka itu pakai grup iya, terima kasih, semoga diimplementasikan di rumah ya. Ya, baik. Dengan demikian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, di luar sudah disediakan makan siang. Oke, Pak, terima kasih. Oke kawan, selesai kita adakan pertemuan acara kita hari ini, seminar tentang usaha kecil dan menengah. Di acara kita semoga ini bermanfaat untuk kita di kelurahan kita, lingkungan kita, di kelurahan, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi kita jumpa lagi pada acara berikutnya. Oke, sampai nanti. Salam.